data yang terakhir di Aceh itu posisi pendidikan kita, angka-angka menunjukkan kondisi yang sangat tidak baik. Kita jauh di bawah provinsi-provinsi yang seharusnya memang ada di bawah kita. Nah, oleh karenanya salah satu program yang akan kita realisasikan selain kesehatan adalah pendidikan. Nah, pendidikan kita akan coba mulai dari fellowship yang memang menjadi unggulan dalam kampanye-kampanye Irwandi Nova. Fellowship itu bukan hanya untuk pendidikan tinggi, tapi juga pendidikan dasar dan menengah, kemudian pendidikan peningkatan kualitas guru. Dan dari data yang kita peroleh, sebenarnya di Aceh rasio guru dengan murid itu sudah lebih dari cukup. Hanya saja penyebarannya yang belum cukup rasional, sehingga kemungkinan ada program 100 hari yang khusus memeratakan penyebaran guru di seluruh wilayah Aceh, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ya, mungkin yang spesifik dari Irwandi Nova adalah konsep evidence base. Evidence base ini sebenarnya bukan hal baru. Evidence base ini sudah pernah diterapkan di Inggris itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Tapi akar dari konsep evidence base itu adalah musyawarah mufakat yang berbasis desa, yang namanya kalau di Aceh itu gampong. Nah, sebenarnya musrenbang yang kita terapkan untuk penyusunan RPJM itu evidence base juga sebenarnya. Tapi karena penanganan yang kurang terukur di tingkat desanya, sehingga evidence base-nya hilang. Nah, evidence base yang kami terapkan oleh Irwandi Nova adalah bahwa relawan pemenangan Irwandi Nova semasa kampanye itu tidak dibubarkan, tapi itu dikelompok-kelompokkan, diformalkan, dilegalkan dalam bentuk-bentuk organisasi, apakah itu koperasi, apakah itu LSM, apakah itu misalnya Taruna Desa, dan lain-lain. Nah, mereka-mereka ini nanti menjadi mata dan telinga Irwandi Nova di desa. Nah, evidence base maksudnya apa yang dibutuhkan desa, unit terkecil dari pemerintahan Republik Indonesia, apa yang dibutuhkan, apa yang memang seharusnya, berapa kebutuhannya, itu benar-benar direkam oleh yang tadinya kami sebut relawan, kemudian diidentifikasi, diinventarisir, nah kemudian diformulasikan dalam bentuk-bentuk program, kembali ke jalur musrenbang, Jadi musrenbang sebagai mekanisme pembangunan yang berbasis undang-undang, kita modifikasi dengan konsep evidence base yang kita rencanakan dan sudah kita janjikan selama kampanye. Ya, sebenarnya semua pendidikan vokasional itu dibutuhkan, semua SMK itu dibutuhkan, tapi terkait dengan kondisi geografis yang prioritas adalah bidang kelautan dan perikanan. Ya, tentu pertanian sebenarnya sudah ada di Aceh bagian tengah, tapi pertanian yang lebih spesifik mungkin akan kita pikirkan ke depan. Tapi perikanan kelautan saya pikir itu sebuah program yang harus kita segerakan, karena garis pantai Aceh yang cukup panjang, kemudian potensi ikan di Aceh cukup tinggi, kemudian potensi pemuda di Aceh untuk menggeluti bidang ini juga sangat tinggi, sehingga mungkin kelautan perikanan plus pengairan, plus pertanian, tapi yang spesifik, pertanian yang spesifik yang saya sendiri belum tahu, nanti ke depan akan kita tanya pada ahlinya.
Ya, makanya tadi saya sebutkan angka-angka di Aceh akhir-akhir ini menunjukkan angka-angka yang kurang baik untuk ukuran sebuah kesejahteraan. Salah satunya pengangguran dan angka anak-anak putus sekolah. Nah, ada yang masih mengaitkan dengan imbas konflik di masa lalu. Tapi saya tidak setuju dengan presumsi itu. Menurut saya ada etos kerja, etos mau bersekolah di kalangan orang tua yang harus kita bangkitkan kembali. Karena menurut saya putus sekolah bagi anak usia sekolah atau tidak bersekolah bagi anak usia sekolah ada kaitannya dengan kondisi lingkungan keluarga, termasuk kemampuan ekonomi keluarga. Tapi tidak hanya kemampuan ekonomi keluarga, etos keluarga untuk bekerja, untuk belajar, untuk menyekolahkan anak, selama ini menurut saya agak menurun. Nanti kita cari masalahnya di mana. Etos inilah yang harus kita kembalikan. Mudah-mudahan dengan demikian kemauan untuk belajar dan kemauan untuk menyekolahkan anak itu ke depan akan lebih tinggi lagi.